Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Puji Tuhan, saat ini kita tetap melaksanakan ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga secara online. Baiklah, kita akan datang kepada Tuhan, syukur, menyembah dan memuliakan namanya. Mari kita ambil satu sejenak. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, ke atas langit yang biru, Tuhan Yesus terangkatlah, tangannya terbuka, memberi berkat bagi umatnya. Yesus kembali pada tahtanya di sorga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, Dialah Juru Selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus. Itulah janjiku. Mari Ibu Bapak Saudara dan anak-anak, kita naikkan pujian pada Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 92, Di Atas Bukit yang Sepi. Salam sejahtera bagimu, wahai umat yang dikasihi Allah. Dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini bertema Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya. Dengan nats pembimbing dari Lukas 24 ayat yang ke-48 yang berbunyi demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan secara litani dan diikuti dengan nyanyian Kidung Bungahan 20 Gusti Yesus Nan Asih, dan kita di akhir kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun di dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu, itulah kerinduan kami. Dari takhta kemuliaan-Mu Engkau melihat kami. Curahkanlah kasih yang menguatkan dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini.
kita ucapkan bersama-sama. Kami menantikan karya tangan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami selalu untuk setia pada jalan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita menaikkan doa menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Inilah kami umat-Mu yang seringkali tak mampu bertahan penderitaan. Bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kerdil. Sungguh kami telah membuat Engkau kecewa. Kebodohan dan pemberontakan itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terlebih ketika apa kenyataan hidup kami tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami diputakan oleh ambisi kami, sehingga membuat hati-Mu terluka. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain, padahal diri kami pun tak luput dari noda dan celah. Amin. Sebagai bentuk respon dalam menyampaikan pengakuan dosa kita kepada Tuhan, kita nyanyikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah berita anugerah pengampunan yang dinyatakan bagi setiap orang dengan tulus ikhlas yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Maka teguhkanlah tekadmu untuk menjalani kehidupan yang baru.
Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-1 sampai ke-15, dan nanti akan disambut dengan Kidung Jemaat 48. Kita akan bermazmur secara berbalas-balasan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Titah Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih indah daripada emas, dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku akan menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan menunggu dan berhubungan hatiku ya Tuhan. Gunung batu dan menembus. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 48. Persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Atas segala kemuliaan-Mu yang nyata dalam pemeliharaan kehidupan kami sungguh mengucap syukur dan kami sangat bangga padamu ya Bapa, yang menyatakan karya yang begitu sempurna dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang pada hari ini kami peringati kenaikannya ke surga, dan membuat kami menyadari bahwa kami harus menjadi saksi yang baik dan benar dalam kehidupan kami semua. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dengan firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan, kami dapat benar-benar mampu menjadi saksi yang baik sesuai dengan kehendak perintah. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan dari Injil Lukas pasal 24. Ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53, dan akan saya bacakan bagi kita sekalian. Lukas 24
ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ada satu hal dalam kenyataan kehidupan kita ketika kita hendak berpisah dengan orang yang kita kasihi, membuat kita sedih. Saya nggak tahu nih, saya pengen tahu sebenarnya dari jawaban anak-anak yang pastinya jauh lebih jujur. Anak-anak, berpisah dengan siapa yang membuat hati kalian sedih? Apakah berpisah dengan mama, papa? Misalnya mungkin mama papa pergi jauh dalam waktu yang sangat lama. Jika iya, apa yang membuat sedih? Tidak bisa berjumpanya? Atau tidak bisa minta uang buat beli kuota? Semua kan bisa ditransfer ya. Atau mungkin ada hal yang lain yang membuat anak-anak sedih. Berpisah dengan siapa? Anak-anak yang jauh lebih tahu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hampir semua orang tidak senang dengan perpisahan. Tetapi dengan perpisahan justru orang menghargai arti perjumpaan. Dan dari peristiwa yang kita tadi baca, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk melihat bahwa murid-murid pada akhirnya menghargai yang namanya perjumpaan, dan kemudian diingatkan kembali dengan semua perkataan Yesus saat berjumpa dan bersama-sama dengan mereka tentang segala sesuatu yang menggambarkan siapa Yesus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah, sebagai yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan banyak orang berdosa. Saat bersama-sama dengan para murid tidak mengerti. Walaupun mereka mendengar apa yang Yesus gambarkan tentang tugas pekerjaannya selama di tengah-tengah dunia, para murid tidak memahami dengan utuh. Semakin kabur pemahaman mereka ketika Yesus justru malah disiksa, dianiaya di atas kayu salib, membuat mereka hilang harapan, membuat mereka semakin tidak menyadar makna keberadaan Kristus. Tetapi kemudian ketika Kristus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tepat sesuai dengan apa yang dinubuatkan dari semua kitab suci, Taurat Musa dan bahkan Mazmur sendiri, kemudian baru mereka menyadari dan semakin genap pemahaman mereka ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka dalam peristiwa penampakan. Kalau kita baca di sebelum ayat 44, hal yang menarik mau disampaikan bahwa kebangkitan Kristus memberikan makna bahwa Kristus tidak lagi bisa diikat dengan segala sesuatu yang bersifat materi, kedagingan. Kehadirannya itu bisa benar-benar nyata. Tidak hanya hadir dalam arti bisa dilihat, diraba, dan memang juga dinyatakan di ayat-ayat sebelumnya ketika para murid
dengan ketakutan tapi juga sekaligus bangga, Yesus mau menjawab ketakutan dan keraguan tentang keberadaannya di tengah-tengah para murid yang saat itu sedang mengurung diri di ruangan terkunci dalam keadaan takut, dengan mengetes, ayo berikan aku ikan, berikan aku makanan. Dan kemudian Yesus memakan di depan mata para murid. Kebangkitan Kristus mau menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mereka kenal selama ini secara indrawi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, apa yang mereka dengar dari perintah-perintah Tuhan Yesus, belum menjadi pemahaman utuh bagi para murid untuk mengenal siapa Kristus sesungguhnya. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri dalam peristiwa kebangkitan. Tidak berhenti di situ, Kristus sendiri juga kemudian menyempurnakan pemahaman para murid ketika Dia membawa para murid keluar dari ruangan yang terkunci dan membuat mereka penuh dengan keterbatasan untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas, yaitu adalah ke daerah di luar kota sampai dekat Betania, dan di situ Yesus kemudian terangkat ke surga sambil memberkati para murid. Ini peristiwa yang juga sangat di luar akal manusia, di luar logika para murid. Anak-anak mungkin pernah melihat manusia terbang, tapi pasti pakai alat. Kalaupun kita mungkin generasi yang lahir di tahun 50-an, 60-an juga ada satu orang pesulap yang konon katanya satu-satunya orang yang bisa menunjukkan kesaktiannya dengan terbang tanpa alat. Siapa namanya? David Copperfield. Bisa terangkat, tapi kemudian kembali lagi. Ya, ini menunjukkan satu atraksi yang kadang-kadang justru malah bisa dijawab dengan akal manusia. Tetapi Yesus tidak sedang melakukan atraksi. Yesus tidak sedang pamer kesaktian. Dengan terangkatnya Dia ke sorga, Yesus hendak menyempurnakan pemahaman tentang identitasnya kepada para murid, bahwa Dia berada di tengah-tengah para murid. Benar-benar hanya untuk sementara. Benar-benar kembali ke tempat di mana Dia berasal. Benar-benar menyatakan bahwa sudah selesai kebersamaanku dengan kalian, maka kini ingatlah siapa aku. Tetapi tidak hanya memperkenalkan tentang identitas Tuhan Yesus kepada para murid dengan peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga, Yesus juga hendak memulihkan para murid yang juga mengalami luka ketika mereka menyadari bahwa identitas mereka sebagai murid itu sempat mengalami goncangan yang luar biasa. Yang namanya murid, tugasnya itu adalah menaati, bahkan meniru, meneladani apa yang guru perintahkan dan lakukan. Tapi tugas mereka, peran mereka sebagai para murid tidak bisa dilakukan dengan optimal. Mereka hanyut dalam rasa takut, mereka cemas, mereka bingung, bimbang, lupa semua yang diperintahkan dan diajarkan oleh Yesus Kristus, malah mengurung diri di ruang tertutup karena saking rasa takutnya. Tapi ketika kemudian Yesus benar-benar menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah, dia terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid. Kita lihat apa yang menjadi respon dari para murid yang tadinya mereka takut dan mengurung diri satu ruangan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ditinggal pergi itu mereka gak sedih. Kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi dengan waktu yang kita tidak ketahui kapan, bahkan mungkin ditinggal meninggal dunia, sedihnya luar biasa. Karena kita tahu tidak akan lagi kita menjumpai mereka, tidak akan kita bisa bersentuhan dengan mereka, bercengkrama ngobrol dengan mereka. Sama, ini adalah perpisahan yang kedua kalinya mungkin dari para murid. Berpisah dengan kenyataan maut membuat mereka memahami bahwa oh ternyata Yesus juga adalah manusia dan harus berpisah dalam keadaan mati di kayu salib, membuat mereka sedih. Dan itu wajar, itu alami bagi manusia yang hidup. Tapi berpisah kedua kalinya dengan terangkat ke surga dan tidak kembali lagi pada saat itu, membuat mereka tidak sedih, membuat mereka tidak hilang semangat. Justru mereka bersuka cita. Dan tidak hanya bersuka cita, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dan kita tahu mereka tetap tinggal di Yerusalem sesuai dengan perintah Yesus Kristus. Yerusalem itu loh, kota di mana
Yesus itu benar-benar diagungkan, tapi kemudian beberapa hari kemudian disiksa, dihina, dianiaya, bahkan dihukum mati. Dan di kota itu sebenarnya mereka sedang mengalami tekanan karena dicari banyak orang yang kalau ketahuan itu adalah pengikut Kristus bisa jadi juga mereka itu disiksa, dianiaya. Tapi di kota yang sangat menakutkan itu, justru para murid bisa hidup bersukacita, memuliakan Allah, dan tidak lagi berada di ruang terkunci. Mereka hadir bersama dengan orang-orang Yahudi yang lain di bait Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Makna dari kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuat para murid menyadari bahwa benar Yesus adalah juru selamat dunia. Yang kedua, menyadari juga bahwa mereka adalah saksi dari kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang membuat mereka kemudian tidak tinggal diam. Mereka menjadi saksi yang terus berkarya dengan sukacita, sekalipun di tempat yang sangat terancam dan menakutkan. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian, bahkan anak-anak? Sebagai saksi dari kebaikan Kristus, dari kasih-Nya yang menyelamatkan kita, jika kita percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, dan Tuhan Yesus hadir, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari sorga Dia melihat dan memberkati kita untuk berkarya, maka tugas kita tidaklah tinggal diam. Peliharalah sukacita, pengharapan bahwa kita adalah saksi yang tidak hanya mendengar, tapi juga harus melakukan semua tugas tanggung jawab kita, bukan dengan rasa kecewa dan sedih, tetapi dengan sukacita, karena kita berkarya dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Selamat menghayati bahwa kita sebagai saksi senantiasa dipelihara dan Kristus memberkati kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita perbuat dalam nama-Nya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita bersama-sama mengumpulkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari tetap dalam Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam syafaat. Kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Allah Bapa, dan sungguh luas hikmat pengertianmu bagi kami, yang pada saat ini dalam ibadah kami, dalam kebersamaan kami dengan keluarga kami masing-masing, kami hendak menghayati betapa luar biasa karya keselamatan yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang pada saat ini membuat kami semakin ingin mengucap syukur bahwa Engkau telah memulihkan kami sebagai murid-murid yang seharusnya menyatakan kesaksian yang benar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Tidaklah baik bagi kami sebagai murid untuk berdiam diri dan memelihara segala rasa takut, cemas, bimbang akan segala sesuatu yang tidak dapat kami perbuat. Dengan kenaikan Kristus ke sorga, seharusnya kami sebagai para murid mampu untuk benar-benar membuka mata batin kami, mendengar dengan lebih seksama lagi makna dari kemahahadiran Kristus di tengah kehidupan kami yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan berkat-berkat yang telah dicurahkan kepada para murid dahulu
Juga kami harusnya percaya bahwa berkat itu juga dicurahkan bagi kami pada saat ini, yang mengaku sebagai murid Kristus, yang seharusnya keluar dari ruangan aman kami, untuk berkarya bersama dengan orang-orang di sekitar kami, memulihkan kehidupan permukaan bumi ini, yang telah menuju kehancuran. Kini telah Tuhan percayakan di tangan kami, untuk kami kelola dengan baik, sehingga apa yang telah Tuhan ciptakan, kembali Tuhan pulihkan dengan segala bentuk karya yang kami perbuat di dalam kemuliaan nama-Mu. Bapa yang maha baik, Allah yang kekal, urapilah kami sebagai anak-anak, agar kami dapat memiliki ketaatan dan kesetiaan kepatuhan kami kepada kedua orang tua kami, sebagai wujud dan sikap yang taat, sebagai murid Kristus yang baik. Urapilah kami juga agar kami dapat tekun dan setia belajar, melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan petunjuk guru, sekalipun kami harus berada di rumah. Kami sebagai pemuda remaja, pekerja, pelajar, mahasiswa, Tuhan berkati kami dengan hikmat, agar kami juga dapat memiliki kesadaran penuh bahwa segala ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang kami perbuat sesungguhnya harus membekali kami dengan penuh sukacita sebagai murid-murid yang benar-benar menyatakan karya kebaikan dengan segala bentuk pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan, untuk menunjukkan bahwa identitas kami sebagai murid Kristus adalah identitas yang harus ditunjukkan dalam bakti yang nyata melalui kata dan perbuatan. Berkatilah kami sebagai orang tua di hadapan anak-anak, kami yang mendidik, kami yang menantikan kelahiran anak tengah keluarga, kami yang juga menantikan hadirnya anggota keluarga yang kami nantikan dalam pernikahan kudus sebagai menantu. Tuhan tolong urapilah kami sebagai orang tua agar memiliki hikmat bagaimana kami harus melayani anak, menantu, dan cucu dengan kasih yang benar sesuai dengan keteladanan Kristus sebagai juru selamat kami. Berkatilah kami sebagai orang tua agar kami dapat dengan jujur dan rendah hati melakukan segala bentuk pekerjaan yang telah Tuhan percayakan sebagai berkat dalam kehidupan kami untuk kami kelola dengan baik, dan dari pekerjaan itu kami dapat menghasilkan satu kesejahteraan yang dapat membawa kebaikan bagi seluruh anggota keluarga kami yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah kami juga Tuhan sebagai gereja dengan segala bentuk pelayanan, aktivitas kesaksian, dan juga persekutuan yang kami masih terus lakukan sebagai persekutuan dari orang-orang percaya. Kini kami menyadari bahwa ruangan tidak membatasi kami untuk tetap dapat bersekutu dan beribadah kepadamu, bahwa waktu juga tidak membatasi kami untuk kami dapat berkarya, bahwa dimanapun dan kapanpun kami berada sebagai gereja, kami ingin bergandengan tangan untuk memulihkan kehidupan kami, terutama bersama dengan masyarakat yang ada di lingkup Purwakarta ini. Tuhan, urapilah kami juga sebagai para pemimpin, bahkan dimanapun kami berada, dalam aktivitas kami, dalam pengambilan keputusan yang baik dan benar, dalam segala rancangan kami untuk menjadi gereja yang membawa berkat bagi sesama kami dalam lingkup bermasyarakat. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu agar segala bentuk rancangan-rancangan yang kami upayakan adalah baik dan benar dan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami serahkan seluruh keberadaan kami sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa, bertanah air di Indonesia ini. Tuhan mengetahui dan Tuhan yang kiranya memberkati para pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pelayan-pelayan Tuhan sebagai aparat pemerintah. Tuhan berkati agar segala hikmat yang Tuhan anugerahkan diwujud nyatakan dalam segala bentuk bakti dan pelayanan yang baik, yang benar, dan membawa kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu untuk bertahan dalam segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada. Kami percaya dalam segala peristiwa yang harus kami hadapi pada saat ini, membawa kami pada satu sikap yang penuh dengan hikmat dan bijaksana, bahwa kami hanyalah mampu melakukan segala yang baik dan hasil jika kami hanya menggantungkan hikmat kami pada kuasa dan kehendak-Mu saja. Di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami arahkan seluruh doa-doa yang tidak dapat kami sampaikan, dan kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus dalam hati kami menyampaikan seluruh doa-doa yang tak dapat tersampaikan oleh perkataan. Dan keseluruhan doa ini kami landaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang juga telah mengajarkan kami doa, dan kami hendak mengucapkannya bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dan melalui persembahan yang akan kita himpunkan bersama. Dengarlah firman Tuhan yang melandasi syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 8. Kita masuk, kita sambut dengan PKJ 153. Pakailah seluruh hidup. Persembahan yang kita sudah berikan jemaat, mari kita doakan bersama. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus memartakan kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan Tuhan setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ya, utuslah kami menjadi saksi bagi Kristus. Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Penuhilah dunia dengan kebaikan dan wujudkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Ubah dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak. Yesus
pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah memberi sukacita dan damai sejahtera, berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.